Wadidaw, kembali lagi dengan Marga Anime di sini. Manga One Piece chapter 1086 sudah lama rilis dan Oda Sensei libur cukup panjang. Namun pembahasan tentangnya masih saja berlangsung. Nah, sambil menunggu chapter 1087 keluar, mari kita bahas fakta, teori dan paralel yang terdapat pada chapter 1086 sekaligus menebak apa yang akan terjadi pada chapter selanjutnya atau chapter 1087. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Bagian pertama, fakta menarik pertama, takdir yang berubah-ubah. Dalam chapter 1086, Gorosei menyebutkan jika Kaisar Api Sabo memiliki takdir yang berubah-ubah. Ini mengingatkan Marga Anime pada chapter 996 di mana Trafalgar di Waterloo juga mempertanyakan apa itu takdir yang berubah-ubah. Sebuah takdir yang melekat atau dimiliki oleh para penyandang nama D, dengan disebutkannya Sabo sebagai seseorang yang memiliki takdir yang berubah-ubah, dan mengetahui Sabo juga merupakan seseorang yang mewariskan tekad Monkey D. Dragon dalam melawan para dewa, musuh alami dari penyandang nama D. Artinya Sabo bisa dikatakan juga tergabung dalam orang-orang yang menyandang nama D, sebagaimana yang dia bayangkan pada chapter sebelumnya dengan nama Sadibo. D-nya jangan diganti dengan M ya Leo. Bagian kedua, teori pertama, menebak apa itu Mother Flame. Pada chapter 1086, kita mengetahui kekuatan yang digunakan oleh Im Sama untuk menghancurkan kerajaan Lulusia adalah senjata yang dibuat oleh Dr. Vegapunk. Mungkin itu tiruan dari senjata kuno atau semacamnya, namun senjata tersebut hanya bisa digerakkan menggunakan Mother Flame, sebagaimana yang Im Sama katakan dalam chapter 1086 untuk menguji penemuan Dr. Vegapunk. Gunakan Mother Flame. Artinya, penemuan Dr. Vegapunk tersebut membutuhkan energi yang disebut Mother Flame. Dalam chapter 1067, Dr. Vegapunk menyebutkan jika mereka tidak bisa menggerakkan robot kuno karena mereka tidak bisa menciptakan energi atau tenaga untuk menggerakkannya. Jadi menurut Marga Anime, Mother Flame itu adalah energi yang disebutkan Dr. Vegapunk selama ini, sebuah energi yang telah ada sejak 800 tahun yang lalu, energi yang mampu menggerakkan semua senjata atau teknologi di masa lalu. Bagian ketiga, fakta menarik kedua, 5 planet tertua atau Gorosei. Pada chapter 1086, Oda Sensei akhirnya memperkenalkan nama asli dari masing-masing Gorosei, sosok pemimpin tertinggi pemerintah dunia setelah 21 tahun lamanya. Tepatnya tahun 2002 pada chapter 233, dan di chapter 1086 kita sudah mengetahui nama dari setiap Gorosei. Gorosei sendiri atau 5 planet tertua mengacu pada 5 planet pertama yang ditemukan pada zaman Yunani kuno, di mana saat itu diyakini hanya 5 planet tersebut yang berputar mengelilingi bumi, yang mana bumi atau Earth sendiri mengacu pada nama Imu atau Umi yang berarti bumi. Namun 3 planet lainnya yang ditemukan terpisah oleh bangsa Yunani adalah Uranus, Neptunus dan Pluto, yang mana 3 nama planet tersebut sekarang menjadi nama dari senjata kuno. Bagian keempat, fakta menarik ketiga sekaligus teori, ketertarikan Im Sama kepada Putri Vivi. Pada chapter 1086, Im Sama mengatakan kepada para Gorosei jika dirinya menginginkan Putri Vivi. Tampaknya dari apa yang dikatakan oleh Im Sama tersebut membuat kita berpikir jika Im Sama memiliki ketertarikan kepada Putri Vivi, mungkin hal tersebut didasari kalau Putri Vivi mirip dengan Ratu Nefertari di Lili 800 tahun yang lalu. Itu artinya Imu dulunya juga tertarik dengan Lili. Namun karena kesalahan yang dibuat oleh Lili, hubungan tersebut tidak terjadi. Dan sekarang, setelah 800 tahun berlalu, Im Sama kembali melihat sosok Putri Vivi mirip dengan Lili yang dia lihat 800 tahun yang lalu. Itulah sebabnya di antara 4 poster atau gambar yang dibawa oleh Im Sama pada chapter 908, hanya poster atau gambar Putri Vivi
yang tidak dirusak oleh Im Sama. Bagian kelima, fakta menarik keempat, terungkapnya Serapim terbaru. Dalam chapter 1086, pada salah satu panel, kita bisa melihat Serapim Don Quixote do Flamingo, Serapim Gecko Moria, dan Serapim Crocodile untuk pertama kalinya di manga One Piece, di mana artinya Oda Sensei telah mengungkap 7 klon dari Shichibukai, di mana Serapim sendiri disebutkan sebagai kekuatan yang mampu menggantikan kehebatan dari para Shichibukai yang asli. Pada chapter 1086, 3 Serapim tersebut ditugaskan ke Pulau Karaibari, tempat Crocodile dan Buggy berada, dan kemungkinan Mihawk juga sudah ada di sana nantinya. Berkaca dari yang sebelum-sebelumnya, jika Serapim Kuma dan Serapim Boa Hancock menggunakan kekuatan asli dari para Shichibukai, maka kemungkinan Serapim Moria, Doflamingo, dan Crocodile juga akan memiliki kemampuan buah iblis yang mirip dengan para Shichibukai asli, yaitu kekuatan Kage Kage Nomi Moria, Ito Ito Nomi Doflamingo, dan Suna Suna Nomi Crocodile. Bagian keenam, fakta menarik kelima, terungkapnya 9 keluarga dari 20 keluarga yang ikut mendirikan pemerintah dunia 800 tahun yang lalu. Dalam chapter 1086, pada pengenalan para Gorosei dan dialog Ivankov tentang Im Sama, di mana disebutkan jika Im Sama berasal dari kerajaan atau keluarga Nerona, sebuah keluarga yang telah ada sejak 800 tahun yang lalu, bersama 19 keluarga lainnya. Dengan terungkapnya nama dari keluarga Im Sama, artinya hingga chapter 1086 sudah terkonfirmasi 9 keluarga kerajaan yang berasal dari 800 tahun yang lalu, terdiri dari Don Quixote, Jay Garcia, Server, Ethan Baron, Topman, Marcus, Nefertari, Vigerland, dan terakhir Nerona. Di mana dari 9 keluarga yang diperkenalkan, 7 keluarga diantaranya adalah yang paling berpengaruh pada sistem terbentuknya dunia One Piece, di mana 7 keluarga tersebut merupakan kasta tertinggi yang terdapat dalam pemerintah dunia untuk saat ini. Pertama, keluarga Nerona, keluarga dari kasta tertinggi. Salah satu anggotanya yaitu Im Sama saat ini menjadi raja tertinggi di dunia One Piece, memimpin 20 kerajaan lainnya yang bergabung dengan pemerintah dunia dalam bayangan dunia dan dianggap sebagai pencipta dunia, karena kehadiran dirinya hanya diketahui oleh para Gorosei saja. Yang kedua, keluarga Jay Garcia, Serverheim, Ethan Baron, Topman, dan Marcus merupakan keluarga kelas tinggi di bawah keluarga Nerona. 5 keluarga ini memiliki posisi paling berpengaruh dalam pemerintah dunia, dianggap sebagai Tenryubito tertinggi karena anggota keluarga dari 5 keluarga tersebut saat ini menjabat sebagai para Gorosei atau 5 planet tertua, yang dikenal sebagai sosok yang mengendalikan pemerintah dunia secara langsung dan sekaligus tangan kanan dari Raja Dunia Im Sama. Yang terakhir, keluarga Vigerland, kasta kelas tertinggi di bawah Gorosei. Keluarga Tenryubito dengan kasta tertinggi ketiga saat ini merupakan keluarga yang dulunya pernah menjadi raja di pulau yang disebut God Valley. Keluarga Vigerland saat ini menjadi keluarga paling berpengaruh setelah Gorosei karena salah satu atau pemimpin saat ini keluarga Vigerland menjadi komandan tertinggi dari Ksatria Dewa atau Holy Knight, di mana mereka mampu mengeksekusi para Tenryubito lainnya sesuai kehendaknya. Keluarga yang mengatur hukum di kawasan kaum naga langit atau Tenryubito. Bagian ketujuh, fakta menarik keenam, musuh utama Monkey D. Dragon. Dalam chapter 1086, Oda Sensei akhirnya mengungkap pemimpin tertinggi dari Ksatria Dewa atau Holy Knight. Dia adalah Saint Garling Vigerland, mantan raja dari tempat yang bernama God Valley, sekaligus merupakan kerabat dari Akagami no Sans. Seperti yang disebutkan Monkey D. Dragon, jika pertempuran sesungguhnya akan dimulai ketika Ksatria Dewa atau Holy Knight bergerak, di mana hal tersebut mengidentifikasikan jika Monkey D. Dragon nantinya
akan berhadapan dengan Saint Garling Vigeland dikarenakan Revolutionary Army dibentuk untuk menghancurkan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Tenryubito sesuai dengan sosok Saint Garling Vigeland sebagai seseorang yang mengatur para Tenryubito di Marizoa yang beranggapan kalau orang yang bukan Tenryubito adalah sampah. Dan hal tersebut sangat ditentang oleh Monkey D. Dragon. Menarik menunggu bagaimana kekuatan sebenarnya dari orang yang paling dicari di dunia One Piece. Bagian ke-8, fakta menarik ke-7, luka yang diterima oleh Shirohige. Dalam chapter 1086, kita mengetahui jika Saint Garling Vigeland adalah raja dari tempat yang bernama God Valley, tempat yang ingin dihancurkan oleh bajak laut Rock pada saat itu. Dengan terungkapnya Saint Garling Vigeland merupakan satu keluarga dengan Akagami no Sang, mengingatkan marga anime dengan salah satu dialog chapter 434 di mana Shirohige mengatakan kepada Shanks, jika luka yang kudapat dari orang itu terasa sakit setiap kali melihat wajahmu. Dari dialog Shirohige kepada Shanks dapat disimpulkan sosok yang melukai Shirohige adalah komandan tertinggi Ksatria Dewa atau Holy Knight, yaitu Saint Garling Vigeland, di mana luka tersebut didapatkan Shirohige ketika pertempuran di God Valley. Bagian ke-9, fakta menarik ke-8, nasib tragis keluarga Don Quixote. Dalam chapter 1086, hal mengejutkan terjadi, yaitu kematian dari Saint Don Quixote Miosgard. Seorang Tenryubito yang baik telah mati setelah dirinya dinyatakan bersalah karena menolong manusia ikan. Dengan kematian Saint Don Quixote Miosgard membuat marga anime berpikir jika keluarga Don Quixote selalu mendapatkan nasib tragis walaupun mereka adalah orang yang baik. Seperti contohnya Saint Don Quixote Homing dan keluarganya juga mengalami nasib buruk ketika dia turun menjadi seorang manusia biasa, di mana manusia biasa tidak menerima mereka, para mantan Tenryubito, untuk hidup berdampingan, yang menyebabkan mereka tidak diterima di dunia manusia. Hal tersebut membuat mereka sangat miskin, kelaparan, dan diasingkan, sehingga dia harus mati di tangan anaknya sendiri, yaitu Don Quixote do Flamingo. Yang kedua, Don Quixote Corazon juga mengalami nasib tragis, di mana dia mati di tangan kakaknya, yaitu Don Quixote do Flamingo, setelah berusaha menggagalkan rencana jahat kakaknya untuk menggulingkan Dressrosa. Yang ketiga yang kita lihat di chapter 1086, di mana Saint Don Quixote Miosgard juga mengalami kematian tragis ketika dia berusaha menyelamatkan manusia ikan, walaupun apa yang dia lakukan adalah tindakan yang baik. Dari 4 yang terungkap nama Don Quixote, 3 diantaranya mati dalam keadaan tragis. Apakah ini pertanda jika Do Flamingo nantinya juga akan mati dalam keadaan tragis? Menarik untuk ditunggu. Bagian terakhir, marga anime akan berspekulasi jika chapter ke depan atau chapter 1087 kita akan diperlihatkan kembali situasi yang terjadi di Pulau Egghead, karena Oda Sensei telah mengembalikan cerita pada timeline saat ini, di mana Oda Sensei telah menghabiskan 8 chapter membahas dunia luar. Marga anime berharap chapter depan akan menjadi momen di mana Luffy, Zoro, dan Sanji mengalahkan para Seraphim. Bagian terakhir chapter depan mungkin Oda Sensei akan memperlihatkan kedatangan 100 armada angkatan laut beserta Gorosei dan Admiral Kizaru serta perwira lainnya. Baiklah, sekian dulu pembahasan kali ini. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, marga anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.